Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, saat ini kami akan berbincang bersama dengan peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun. Selamat pagi, Mas Tama. Selamat pagi, Marvin. Iya, Mas Tama, ini saya harus konfirmasi kepada Anda mengenai informasi dan analisa yang beredar sejauh ini terkait dengan kasus OTT ini, Mas Tama, dan banyak yang kemudian memberikan garis merah, benang merah terkait dengan adanya kasus benur lobster. Saya harus menanyakan kepada Anda bagaimana riset ICW mengenai dengan kasus ini. Ya, tentu yang pertama kita masih menunggu juga informasi resmi ya, apakah penjemputan di bandara ini merupakan operasi tangkap tangan atau penangkapan begitu, ataukah untuk yang lain. Itu satu poin yang memang masih harus didalami. Nah, yang kedua tentu saja kita harus melihat soal perkembangan terkini. Yang pertama tentu dari konteks isu ya, lobster dan benur ini juga menjadi salah satu informasi yang dalam beberapa minggu terakhir juga sampai di ICW. Artinya ada informasi yang kita dapatkan terkait dengan bagaimana pengadaan ekspor benur tersebut memang memiliki catatan. Catatannya apa? Tentu yang pertama tentu kita harus melihat soal bagaimana kebijakan ya dari dulu yang nggak boleh menjadi boleh. Nah, itu menjadi salah satu chapter sendiri pembahasannya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bagaimana sih sebetulnya penentuan kuota ekspornya. Pasca dibuka, tentu saja perlu ada mekanismenya, perlu ada penentuannya, dan semua itu tentu saja kewenangannya itu ada pada KKP. Yang lainnya selain itu, selain bicara soal tadi kebijakannya, bicara soal kuota ekspornya, yang ketiga tentu saja bicara soal distribusinya. Bagaimana jalur distribusi atau pengiriman atau ekspornya. Ini menjadi tiga aspek yang memang dalam beberapa minggu terakhir kita banyak mendapatkan masukan dari publik. Oke, Mas Tama, dari aspek-aspek tersebut itu yang paling potensial terjadinya adanya kecurangan atau penyelewengan itu di aspek bagian mana? Ya, kalau kita melihat begini ya, kalau dalam konteks ekspor ini kan menjadi salah satu kebiasaan dan pola yang terjadi dalam segala macam bentuk. Apakah dalam konteks pangan, apakah dalam konteks misalnya obat-obatan ataupun yang lainnya misalnya. Begitu dia bicara soal ekspor, maka tentu ada istilah rente atau misalnya ada keuntungan-keuntungan yang coba diambil. Nah, bagaimana kemudian itu diambil? Nah, ini yang kemudian memang kita masih mendalami informasinya. Dalam konteks misalnya pengiriman benur. Nah, dalam konteks pengiriman benur, kita juga harus melihat misalnya bagaimana sih mekanisme ekspornya, siapa sih yang berhak mengekspor, apakah misalnya pengusaha-pengusaha yang punya kuota itu bisa langsung mengekspor ke tempat tujuan, bisa nggak langsung? Atau misalnya perlu dikumpulkan di tempat tertentu. Atau misalnya pada saat dia pengiriman itu perlu ada biaya-biaya lain yang perlu diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, ini yang kemudian coba kita lihat apakah pertanyaan pentingnya ada nggak upaya dari pemerintah misalnya atau segelintir atau sekelompok orang yang mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut. Nah, mungkin itu, Marvin, yang menjadi kunci menurut saya. Karena ketika misalnya seorang menteri tangkap, tentu saja dia akan bicara soal tentang kewenangannya, tentang kebijakannya. Apakah dari kebijakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan secara tidak sah, gitu ya. Misalnya, katakanlah mungkin ya, saya bisa kasih contoh, misalnya pada saat benur itu dikirim, oke ya, buat ekspor benur misalnya, saya minta sekian ribu rupiah. Dalam kasus suap bawang putih kan juga demikian. Ya, ketika misalnya ada anggota DPR yang terlibat dalam kasus tersebut, dia minta misalnya sekian ribu rupiah per kilogram ya. Jadi kuota tersebut itu kemudian dia mendapatkan keuntungan, nitip uang dalam tanda kutip. Nah, itu yang kemudian menjadi pola-pola dalam konteks ekspor ya. Tapi lagi-lagi ini kan informasinya masih tercerai-berai, terus kemudian kita juga masih harus menunggu keterangan resmi dari KPK, kemudian juga kita belum mendapatkan keterangan dari KKP perihal apa yang sebenarnya sedang terjadi. Baik, terima kasih Mas Tama S. Langkun sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Kita akan nantikan tentunya Mas ya, seperti apa pernyataan lebih lanjut dari pihak KPK terkait dengan operasi tangkap tangan yang terjadi pada Rabu pagi ini. Terima kasih.